Wow, bukan kaleng-kaleng Justin Hubner siap debut. Mengejutkan di laga Liverpool versus Wolverhampton di Liga Inggris 2024. 2025, apa tanda-tanda yang menunjukkan dia bakal tampil? Simak, fakta-fakta seru yang bikin semua orang terkejut. Tonton videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Ini baru mantap. Kabar mengejutkan. AFC soroti Jens Raven sebagai bintang baru di Piala Asia U20 2025, bersanding dengan pemain Jepang dan Korea. Akankah striker timnas U20 Indonesia ini menggebrak dunia? Ini fakta mengejutkan yang harus kamu tahu. Dan tonton beritanya hingga selesai agar tidak gagal paham. Tadi angkat langsung. Wow, ini baru top Marco top. Rizky Ridho masuk radar klub Serie A Como FC. Apakah pemain timnas Indonesia ini akan menggebrak Eropa? Simak fakta mengejutkan yang bikin fans terkejut. Jangan sampai ketinggalan dan tonton videonya hingga selesai agar tidak dikira kabar hoax. Wow, ini baru mantap. Erick Thohir lakukan pertemuan krusial dengan BTN untuk persiapan laga hidup mati timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Begini rencana jitu yang siap membuat semua tercengang. Mampukah skuad Garuda menghadapi tekanan berat ini? Simak hingga selesai, fakta mengejutkan akan terungkap. Geger, Patrick Kluivert dan asistennya datang ke markas Dewa United dengan kunjungan mengesankan. Akrab dengan Jan Olde Rickering dan saksi laga luar biasa. Apa yang terjadi di balik kunjungan misterius ini? Kesan apa yang ditinggalkan Kluivert di hati Dewa United? Akankah bukti kerja untuk memajukan sepak bola Indonesia? Simak berita selengkapnya. Hanya di sini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow, bukan kaleng-kaleng Justin Hubner siap debut. Mengejutkan di laga Liverpool versus Wolverhampton di Liga Inggris 2024. 2025, apa tanda-tanda yang menunjukkan dia bakal tampil? Simak, fakta-fakta seru yang bikin semua orang terkejut. Tonton videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Bersiaplah untuk kejutan yang bakal mengguncang dunia sepak bola. Pada Minggu, 16 Februari 2025, Justin Hubner diperkirakan bakal memulai petualangannya di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers saat mereka bertemu dengan Liverpool di laga pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025. Spekulasi ini muncul setelah sebuah video menarik diunggah oleh channel YouTube resmi Wolves yang memperlihatkan Justin berlatih dengan skuad utama Wolverhampton yang tentunya berisi pemain-pemain bintang seperti Matheus Cunha dan Hwang Hee-chan. Hal ini semakin menguatkan prediksi bahwa Justin akan segera mencatatkan debutnya yang telah lama dinantikan. Sejak musim lalu, Justin memang telah beberapa kali terlihat berlatih dengan tim senior Wolverhampton, dan pada Desember 2023, ia bahkan tercatat dalam susunan pemain tim saat mereka bertanding melawan Arsenal. Itu adalah langkah awal yang menunjukkan bahwa Justin sedang dalam jalur yang tepat untuk bergabung dengan tim utama. Apalagi,
Pelatih Vitor Pereira dikenal sangat gemar dengan sistem 3 back, yang tentunya membutuhkan banyak back tengah yang solid. Dengan sejumlah back tengah yang ada di tim, peluang Justin untuk tampil semakin terbuka lebar. Namun situasi ini semakin berpihak padanya, karena Yerson Mosquera saat ini sedang mengalami cedera ACL, dan belum ada kepastian kapan ia akan pulih. Selain itu, para pemain baru seperti Emmanuel Agbadou, Nasser Giga, dan Bastien Meupiou masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan permainan tim. Semua faktor ini menambah peluang Justin untuk segera mendapatkan tempat di tim utama. Jadi, jangan lewatkan momen bersejarah ini. Jika Justin Hobner benar-benar debut di Premier League melawan Liverpool, ia akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia, mengikuti jejak Jordi Amat yang menjadi pemain pertama asal Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Siap-siap untuk menyaksikan debut yang penuh kejutan, dan semoga jadi debut yang gemilang bersama klubnya. Berikan dukungan dan komentar kalian. Ini baru mantap. Kabar mengejutkan. AFC soroti Jens Raven sebagai bintang baru di Piala Asia U20 2025, bersanding dengan pemain Jepang dan Korea. Akankah striker timnas U20 Indonesia ini menggebrak dunia? Ini fakta mengejutkan yang harus kamu tahu. Dan tonton beritanya hingga selesai agar tidak gagal faham. AFC kembali memberikan kejutan yang mengejutkan dunia sepak bola dengan merilis daftar pemain yang akan mencuri perhatian di Piala Asia U20 2025. Dari 16 pemain pilihan yang dianggap layak dinanti aksinya, Indonesia punya Jens Raven, sosok yang bakal mencuri spotlight di turnamen yang berlangsung pada 6 hingga 23 Februari 2025. AFC memilih striker muda Indonesia ini sebagai salah satu player to watch. Dan hal ini benar-benar membuktikan bahwa Jens adalah bintang yang tak boleh diremehkan. Tak hanya tampil gemilang di kualifikasi Piala Asia, di mana ia mencetak 3 gol fantastis untuk membawa Indonesia memuncaki grup F, tapi Jens juga sedang mengasah kemampuannya di Belanda bersama tim muda Dordrecht. Dengan usia yang baru menginjak 19 tahun, Jens telah menunjukkan konsistensi luar biasa dengan menorehkan 3 gol dalam 9 pertandingan bersama Dordrecht. Setelah sempat mengalami cedera saat pemusatan latihan timnas U20 Indonesia, Jens kini telah pulih dan siap kembali menjadi andalan lini depan Indonesia. Penampilannya nanti akan menjadi penentu bagi nasib Garuda Nusantara di Piala Asia U20. Tak hanya Jens, AFC juga menyoroti sejumlah pemain potensial lainnya seperti Soma Kanda dari Jepang dan Shim Yeon Won dari Korea Selatan, serta Kaylen Ryan dari Thailand yang juga bakal menjadi pesaing sengit. Dengan pertandingan perdana Indonesia yang akan menghadapi Iran pada 13 Februari 2025, semua mata pasti akan tertuju pada Jens Raven dan kontribusinya untuk membawa timnas U20 Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini. Jadi, siap-siap menyaksikan aksi-aksi cemerlang dari pemain muda yang sedang naik daun ini. Berikan doa dan dukungannya agar timnas Mud Akita bisa melangkah jauh di Piala Asia U20 ini. Tadi angkat langsung. Wow, ini baru top Marco Top. Rizky Ridho masuk radar klub Serie A Como FC. Apakah pemain timnas Indonesia ini akan menggebrak Eropa? Simak fakta mengejutkan yang bikin fans terkejut. Jangan sampai ketinggalan dan tonton videonya hingga selesai agar tidak dikira kabar hoax. Guncangan besar baru saja terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia. Sosok jagoan bek tengah timnas Indonesia, Rizky Ridho, kini mencuri perhatian semua orang setelah dilaporkan jadi incaran Como FC Italia yang dimiliki oleh bos Jarum. Ya, kalian gak salah dengar.
Como FC yang dibesut oleh legenda sepak bola Cesc Fabregas sedang mempersiapkan langkah besar dengan menatap Rizky Ridho untuk bergabung ke dalam skuad mereka. Bayangkan saja, sang bek berusia 22 tahun yang sebelumnya menyita perhatian publik lewat ketangguhannya di lini pertahanan, kini punya peluang besar untuk beraksi di Eropa. Rizky Ridho yang sudah jadi pilar penting dalam pertahanan timnas Indonesia sejak beberapa tahun terakhir dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa dalam membaca permainan, ketangguhan saat duel udara, serta ketenangan yang luar biasa di bawah tekanan. Itulah sebabnya Como FC yang kini tengah berusaha keras membangun kembali kekuatannya di Serie A Italia, melirik Ridho sebagai sosok yang bisa mengatasi krisis bek tengah yang sedang mereka alami. Dengan harga pasaran yang terbilang murah, sekitar 8,69 miliar, Ridho menjadi pilihan ideal untuk tim dengan ambisi besar ini. Meskipun rumor ini beredar begitu santer, kenyataannya masih ada rintangan besar yang menghadang, terutama dengan kontraknya yang masih berlaku di Persija Jakarta hingga 2026. Jadi, apakah transfer ini benar-benar akan terjadi? Ataukah ini hanya sekadar angin lalu yang tak kunjung menjelma menjadi kenyataan? Yang jelas, kalau Rizky Ridho benar-benar bergabung dengan Como, ini bakal jadi pencapaian luar biasa bagi kariernya dan pengalaman internasional yang tidak bisa disia-siakan. Penasaran dengan perkembangan berikutnya? Kita tunggu saja kejutan besar yang akan datang, dan harapan admin bisa segera bergabung dengan klub Italia tersebut agar bisa menambah pengalaman dan jam terbang, sehingga timnas Garuda bisa terbang semakin tinggi. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Erick Thohir lakukan pertemuan krusial dengan BTN untuk persiapan laga hidup mati timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Begini rencana jitu yang siap membuat semua tercengang. Mampukah skuad Garuda menghadapi tekanan berat ini? Simak hingga selesai, fakta mengejutkan akan terungkap. Dunia sepak bola Indonesia sedang mengguncang. Ketika langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 zona Asia semakin tipis, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja menggelar pertemuan sangat penting dengan Badan Tim Nasional, BTN, untuk membahas persiapan menghadapi dua laga super krusial melawan Australia dan Bahrain. Laga-laga ini bakal jadi titik balik. Apakah skuad Garuda bakal meraih mimpi besar ke Piala Dunia? Atau malah tergelincir begitu saja? Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, lalu menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Laga melawan Australia menjadi sangat vital, karena hanya selisih 1 poin yang memisahkan timnas Indonesia dengan Socceroos yang ada di posisi kedua klasemen. Jika Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mengalahkan Australia, mereka bisa menggeser posisi tersebut dan membuka jalan lebar menuju putaran final Piala Dunia 2026. Namun, di balik peluang besar itu, ada ancaman besar yang menunggu. Kegagalan dalam dua laga ini bisa membuat peluang Indonesia semakin menipis. Apalagi mereka bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan semua tekanan ini, Erick Thohir tak tinggal diam. Dia ingin memastikan segala sesuatunya dipersiapkan dengan sempurna, mulai dari kebutuhan tim selama laga tandang dan kandang, hingga memastikan para pemain tidak kelelahan akibat perjalanan panjang. Bahkan, untuk laga tandang ke Australia, Erick memutuskan untuk menyewa pesawat charter agar para pemain tidak kelelahan setelah perjalanan panjang dari Eropa dan Amerika Serikat. Semua detail ini, termasuk jadwal keberangkatan, dibahas dengan seksama dalam pertemuan yang penuh ketegangan tersebut. Jadi, apakah timnas Indonesia siap untuk menghadapi ujian besar ini? Semua mata kini tertuju pada aksi Erick Thohir dan timnas Indonesia yang akan berjuang habis-habisan untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Berikan dukungan kalian untuk keseriusan Pak Eti agar tim Garuda terbang tinggi.
Geger, Patrick Kluivert dan asistennya datang ke markas Dewa United dengan kunjungan mengesankan. Akrab dengan Jan Olde Rickering dan saksi laga luar biasa. Apa yang terjadi di balik kunjungan misterius ini? Kesan apa yang ditinggalkan Kluivert di hati Dewa United? Akankan bukti kerja untuk memajukan sepak bola Indonesia? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Sebuah kunjungan mengejutkan dari pelatih legendaris timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menggegerkan dunia sepak bola. Pada Selasa, 11 Februari 2025, sang legenda hidup bersama dua asistennya, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor, langsung mendatangi markas megah Dewa United di Banten. Bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tetapi momen penuh keakraban dan persahabatan yang begitu terasa. Kunjungan ini disambut dengan penuh rasa kekeluargaan oleh Presiden klub, Ardian Satyanegara, yang merasa sangat terhormat atas kehadiran tim pelatih timnas Indonesia di markas mereka. Tak hanya berkeliling, Patrick Kluivert yang berusia 48 tahun itu pun menyaksikan sesi latihan Dewa United dengan seksama dan menjalin komunikasi hangat dengan seluruh tim pelatih, termasuk Jan Kluitenberg, pelatih fisik Dewa United, dan tentu saja Jan Olde Rickering, mantan pelatih Kluivert di tim muda Ajax Amsterdam. Terlihat jelas keakraban mereka, bahkan Kluivert dan Rickering sesekali bercanda dalam bahasa Belanda, membuat suasana semakin hangat. Bukan hanya sekadar mengunjungi, namun dalam pertemuan itu, Kluivert juga berharap adanya sinergi yang terjalin erat antara Dewa United dan Timnas Indonesia ke depan. Ardian Satyanegara pun dengan antusias berharap bahwa kunjungan bersejarah ini akan meninggalkan kesan mendalam dan membuka peluang kerjasama yang lebih erat di masa depan. Tidak hanya itu, tim pelatih Timnas Indonesia juga tengah memantau langsung beberapa laga Liga 1, termasuk pertandingan seru Dewa United melawan Persija Jakarta pada 8 Februari 2025, yang menjadi salah satu laga yang mereka saksikan dengan cermat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kunjungan ini? Mari kita tunggu kejutan selanjutnya. Terungkap Calvin Verdonk blak-blakan. Soal ayahnya yang ternyata masih hidup, bukan korban tsunami Aceh, seperti yang selama ini diberitakan. Kamu pasti terkejut dengan fakta mengejutkan tentang keluarganya yang belum pernah diketahui sebelumnya. Kenapa Verdonk bisa jauh dari ayahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini jawabannya yang akan membuat semua orang tercengang. Sebuah pengungkapan yang luar biasa dari bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk, baru-baru ini mencuri perhatian publik. Dengan keberanian luar biasa, Verdonk akhirnya membongkar kebenaran tentang sang ayah yang selama ini jadi bahan spekulasi publik. Selama bertahun-tahun, banyak yang mengira ayahnya, Ronald Alting Siberg, hilang dalam bencana tsunami Aceh pada 2004. Kabar itu bahkan terus beredar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia yang bertanya-tanya mengapa Verdonk tak pernah bercerita tentang sang ayah. Namun, dalam wawancara dengan media Belanda, AD.NL, Verdonk akhirnya mengungkapkan fakta mengejutkan yang membuat banyak orang tercengang. Ternyata, sang ayah masih hidup dan tinggal di Belanda. Meskipun begitu, Verdonk mengaku sudah tidak berhubungan lagi dengan ayahnya selama 27 tahun lamanya, meskipun mereka sama-sama tinggal di negeri yang sama. Dia masih tinggal di Belanda, tapi kami tidak punya kontak dengannya, ungkap Verdonk dengan penuh penyesalan. Menariknya, meskipun hubungan ayah dan anak ini terputus lama, Verdonk tetap merasa bangga dengan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Keturunan Indonesia yang ia dapatkan langsung dari sang ayah, yang berasal dari Meulaboh, Aceh, masih sangat melekat dalam dirinya. Bahkan, saudara tirinya yang ada di Belanda pun merasa sangat bangga melihat Verdonk kini memperkuat timnas Indonesia. Kami punya 4 saudara tiri, hubungan kami sangat baik, dan mereka sangat bangga saya bermain untuk Indonesia, kata Verdonk dengan penuh kebanggaan.
bukan hanya soal ayahnya. Perjalanan Verdonk menuju timnas Indonesia pun penuh dengan cerita menarik. Dengan resmi menjadi WNI pada 4 Juni 2024, ia tak butuh waktu lama untuk debut di laga internasional, mencatatkan namanya di lapangan hijau dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Kini, setelah mencetak 7 caps bersama timnas Indonesia, perjalanan Verdonk semakin cemerlang, tetapi siapa yang menyangka kisah keluarganya jauh lebih rumit dan penuh kejutan daripada yang pernah terungkap sebelumnya. Wow, Joel Veltman berdarah Indonesia. Bertanya langsung ke Mitoma tentang timnas Indonesia, ternyata ini yang dikatakan Mitoma yang bikin Veltman terkesan. Bisa. Jadi Veltman bermain untuk timnas Indonesia? Kalian pasti terkejut dengan fakta mengejutkan. Ini, apakah bisa dinaturalisasi bek yang main di Liga Inggris ini? Simak penjelasan faktanya. Kabar mengguncang datang dari dunia sepak bola internasional. Joel Veltman, bek andalan Brighton and Hove Albion yang beraksi di Premier League, tiba-tiba saja menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, meskipun ia sudah mengoleksi 28 caps untuk timnas Belanda antara 2013 hingga 2021. Veltman pun tak segan-segan bertanya langsung kepada rekan setimnya di Brighton, Kaoru Mitoma, tentang timnas Indonesia, dan jawaban Mitoma sungguh membuat Veltman semakin terpesona. Mitoma, winger berbakat asal Jepang yang baru saja berhadapan dengan Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, membicarakan timnas Indonesia dengan begitu antusias dan penuh pujian. Bahkan, Veltman mengaku sangat terkesan dengan kata-kata Mitoma yang membuatnya merasa seolah-olah Indonesia ada dalam darahnya, hingga ia merasa bangga jika suatu saat bisa membela negara tersebut. Namun, meski hasrat Veltman untuk bermain di timnas Indonesia begitu besar, sayangnya, aturan ketat dari Statuta FIFA 2024 tentang kelayakan pemain yang sudah berkiprah di tingkat internasional membuat mimpinya semakin suram. Pasalnya, Veltman telah bermain di Piala Dunia 2014 dan Euro 2020 bersama Belanda, yang berarti ia telah melampaui batas usia dan jumlah pertandingan internasional yang diizinkan untuk pindah federasi. Tapi jangan buru-buru putus asa. Veltman yang kini berusia 32 tahun dan telah menjadi pemain penting bagi Brighton sejak 2020, tetap mengikuti perkembangan timnas Indonesia dengan penuh perhatian, apalagi dengan pelatih baru mereka yang tidak lain adalah legenda Belanda, Patrick Kluivert. Meski peluangnya kecil, cerita ini tetap menarik dan memunculkan harapan tak terduga. Apakah Veltman benar-benar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia? Semua kemungkinan bisa saja terjadi di dunia sepak bola yang penuh kejutan ini. Wow, Rafael Struijk dihujat media Vietnam. Apa yang terjadi dengan striker andalan timnas Indonesia ini? Kegagalannya di Piala AFF 2024 bikin performa di klub menurun drastis. Apakah Struijk akan kehilangan tempat di timnas Indonesia? Patrick Kluivert. Bisa. Jadi menyudahi perjalanan striker ini dengan begitu cepat. Simak fakta selengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari media Vietnam, yang kali ini menyoroti performa mengkhawatirkan dari striker timnas Indonesia, Rafael Struijk. Sang penyerang yang baru saja bergabung dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024, ternyata harus menghadapi kritik tajam, bahkan dianggap kehilangan arah dalam kariernya. Betapa tidak, setelah tampil sebagai satu-satunya pemain naturalisasi di turnamen tersebut, Struijk tak mampu menunjukkan performa gemilang yang diharapkan. Media Vietnam, Soha, menyebutkan bahwa kegagalannya di Piala AFF 2024, di mana timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal, telah menjadi beban berat bagi Struijk. Menurut laporan tersebut,
Kegagalan timnas Indonesia yang hanya finish di posisi ketiga grup tampaknya sangat mempengaruhi mental sang penyerang. Setelah pulang dari turnamen, Struijk justru merasakan penurunan drastis dalam karirnya bersama klub Brisbane Roar. Tak hanya tak mampu mencetak gol dalam 4 laga Piala AFF, Struijk pun kesulitan mendapatkan tempat di klub asal Australia tersebut. Bahkan, setelah kembali ke Brisbane Roar, menit bermainnya semakin menyusut drastis dengan total waktu bermain hanya 28 menit dalam 4 pertandingan terakhir. Hal ini semakin memperburuk posisi Struijk yang sebelumnya diharapkan bisa menjadi mesin gol untuk Indonesia. Tidak hanya itu, media Vietnam juga menyebutkan bahwa performa Struijk yang mengecewakan menjadi salah satu faktor utama timnas Indonesia gagal melaju lebih jauh di Piala AFF 2024. Bahkan, posisi Struijk di timnas Indonesia kini terancam, terlebih dengan adanya pelatih baru, Patrick Kluivert, yang kini memimpin Garuda. Dengan tekanan besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, banyak yang meragukan apakah Struijk masih akan menjadi pilihan utama di bawah arahan Kluivert. Apakah ini berarti perjalanan Struijk di timnas Indonesia akan segera berakhir, atau masih ada harapan untuknya kembali bangkit? Semua mata kini tertuju pada masa depan sang striker di dunia sepak bola Indonesia. Wow, 2 pelatih timnas Indonesia bakal terbang ke Kepulauan Maluku, tonton laga Liga 1 yang bikin gempar. Denny Lanzaat pulang kampung ke Ternate, seperti apa reaksinya? Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Tonton hingga selesai beritanya, agar tidak gagal paham. Gegar gempita Liga 1 Indonesia makin memanas, dan kali ini kejutan besar datang dari tim pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan staf pelatihnya nggak cuma akan pantau pertandingan di Jakarta dan sekitarnya, tapi mereka bakal berangkat jauh-jauh ke Ternate, Kepulauan Maluku, untuk menyaksikan pertandingan Malut United versus Borneo FC yang bakal digelar pada Senin 10 Februari 2025. Gila, kan? Ini jelas jadi sinyal kuat bahwa pelatih timnas tidak main-main dalam memantau semua pertandingan Liga 1 di seluruh Indonesia. Bahkan, kabarnya, bukan hanya Patrick Kluivert yang terbang jauh, 2 asisten pelatih kesayangan, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, juga akan hadir langsung ke Stadion Gelora Ki-Raha di Ternate untuk melihat para pemain bertarung di lapangan. Ketua panpel pertandingan, Maurice Tuguis, pun memastikan berita tersebut. Laga Malut United versus Borneo di Stadion Gelora Ki-Raha ini jadi kesempatan emas bagi tim pelatih timnas Indonesia untuk mengamati permainan secara langsung, ujar Maurice pada Sabtu, 8 Februari 2025. Ini artinya, anggapan bahwa pelatih timnas hanya memantau laga-laga di Jakarta dan sekitaran Pulau Jawa dipastikan akan pupus begitu saja. Sebelumnya, pelatih timnas memang sudah hadir di 3 laga Liga 1 di wilayah Jabodetabek, seperti di laga Dewa United melawan Persija Jakarta yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu malam. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga hadir dalam pertandingan itu menyampaikan, pelatih timnas Indonesia dan pelatih klub harus terus bekerja sama agar bisa saling membantu. Namun, sorotan utama kali ini adalah Denny Lanzaat, asisten pelatih timnas yang bakal pulang kampung ke Maluku. Meski berpaspor Belanda, Denny ternyata punya darah Maluku dari ibunya. Wah, gimana rasanya melihat Maluku jadi tempat dia menonton pertandingan Liga 1? Bukan hanya itu, Denny juga bisa berbahasa Indonesia, yang membuat Patrick Kluivert makin yakin untuk menjadikannya bagian dari staf pelatih timnas. Kluivert pun sempat menambahkan, dia mengerti budaya Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Itu alasan penting mengapa Denny saya pilih sebagai asisten. Kabar ini tentu saja bikin penasaran, kan? Bagaimana Denny akan merespons suasana pertandingan di tanah kelahirannya sendiri? Apakah bakal ada kejutan spesial selama pertandingan? Kita tunggu saja.